Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Habiza dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 4C. Baik, di sini saya akan memaparkan materi kami yang berjudul Analisis Proses Pemasaran Kopi Bubuk Cap Sendok Emas. Yang mana pertama saya akan menjelaskan pengertian dari proses pemasaran. Proses pemasaran adalah proses mengalirkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Proses pemasaran merupakan proses tentang bagaimana pengusaha dapat mempengaruhi konsumen agar konsumen tersebut tertarik, senang, kemudian membeli dan akhirnya puas terhadap produk yang dipasarkannya. Adapun 6 kegiatan dalam proses pemasaran, yaitu yang pertama yaitu analisis situasi. Yang dimaksud dengan analisis situasi ialah kegiatan menelaah dan mengidentifikasikan peluang untuk memuaskan keinginan konsumen yang tidak terpenuhi. Yang kedua yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah alat yang didesain untuk menjadi suatu pencapaian perusahaan maupun seseorang dengan meningkatkan nilai daya saing yang unggul dan berkesinambungan. Yang ketiga yaitu keputusan bauran pemasaran. Keputusan bauran pemasaran melingkupi bauran pemasaran yang bisa digunakan untuk memuaskan konsumen yang setidaknya meliputi 4P, yaitu produk, harga atau price, distribusi atau pledge, dan promosi. Yang keempat yaitu implementasi dan pengendalian. Pada implementasi dan pengendalian didasarkan pada asumsi bahwa rencana pemasaran telah dibangun dan produk telah diluncurkan. Yang kelima yaitu merek atau brand. Merek atau brand dapat berwujud nama maupun simbol dengan tujuan untuk mengenali produk atau jasa baik dari seseorang atau produsen yang telah menciptakan sebuah produk. Yang keenam yaitu analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, Threats. Metode analisis SWOT merupakan identifikasi faktor-faktor secara sistematis dalam merumuskan suatu strategi yang didasarkan pada logika. Yang kedua yaitu ada pemahaman tentang kopi. Di Indonesia, kopi mulai dikenal pada tahun 1696 yang dibawa oleh VOC. Tanaman kopi di Indonesia mulai diproduksi di Pulau Jawa dan hanya bersifat coba-coba. Tetapi karena hasilnya memuaskan dan dipandang oleh VOC cukup menguntungkan sebagai komoditi perdagangan. Yang ketiga yaitu ada pengolahan kopi. Beberapa hal yang harus diperhatikan agar bubuk kopi yang dihasilkan dapat berkualitas adalah proses selama panen dan pasca panen, sifat fisik, diantaranya adalah tekstur, warna, aroma, dan rasa, sedangkan yang termasuk dalam sifat kimia yang menjadi ciri khas dari kopi bubuk adalah kadar air, keasaman pH, dan kandungan kimia dalam bubuk kopi tersebut. Adapun hasil analisis faktor strategi internal dan eksternal. Yang pertama itu ada faktor internal. Yang pertama ada indikator kekuatan dalam faktor internal. Indikator kekuatan memiliki rancangan strategi sebagai berikut. A. Produk sudah memiliki labeling dan sertifikat halal. Sertifikat dan labeling halal merupakan suatu keterangan kesatuan yang berbeda, namun dapat mempengaruhi pemasaran suatu produk, dapat menjadi acuan bagi konsumen muslim untuk memilih dan memilih produk tersebut. Yang kedua yaitu ada kemasan produk menggunakan standing pouch kopi. Yang ketiga memiliki tingkat kafein yang rendah. Yang keempat jaminan mutu produk berkualitas. Yang kelima sudah memiliki website resmi dan akun media sosial. Yang kedua yaitu ada indikator kelemahan atau weakness. Selain indikator kekuatan yang dimiliki, usaha kopi bubuk Liberco juga memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurang mengupdate pemberitahuan seputar produk di media sosial atau website resmi. Yang kedua yaitu kegiatan promosi kurang terlaksana dengan baik. Yang ketiga yaitu lokasi produksi usaha tidak strategis. Yang keempat yaitu harga produk sedikit lebih mahal dari produk pesaing. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal.
ada indikator peluang atau opportunity. Dalam indikator peluang atau opportunity ada yang pertama, banyak petani kopi liberal di Kabupaten Rejang Lebong dapat menjadi pemasok. Yang kedua itu permintaan produk tinggi di Kabupaten Rejang Lebong. Yang ketiga yaitu sistem promosi dengan memberikan potongan harga. Yang kedua itu ada indikator ancaman atau threat. Hasil perhitungan indikator ancaman diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama itu ketersediaan biji kopi dari pemasok tidak menentu. Yang kedua yaitu konsumen lebih memilih produk kopi instan. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.